Hai, salam semuanya. Salam sahabat terang hidup yang saya sapa dalam nama Tuhan Yesus. Suatu kehormatan bagi kita untuk malam ini dapat berkumpul kembali di dalam ibadah penghiburan di rumah duka ini. Karena kita diajarkan selalu bersyukur di dalam segala hal, ataupun musibah, ataupun kedukaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kami percaya tidak ada peristiwa yang kebetulan di dalam hidup ini yang terjadi secara tiba-tiba, dan kebetulan tidak ada tanpa ada campur tangan Tuhan dan tanpa seizin Tuhan. Adapun renungan firman Tuhan yang akan saya bawa untuk kita pada malam hari ini, yaitu dari Filipi yang pasal ke-1 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun yang menarik adalah apa yang dimaksud kan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentu sebuah konsep teologi Kristen yang sangat bertentangan dengan dunia, yang dimana dunia itu mengatakan kematian itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kerugian atau rugi, dan hidup itu berhubungan dengan keuntungan, yang dimana dunia menganggap hal kematian itu adalah kerugian bagi kita, ataupun kehidupan adalah keuntungan bagi kita. Dan juga adapun kesimpulan sederhana dari ayat ini yang dapat saya pahami dan renungi, ialah orang mati itu untung bukan karena dia punya harkat, punya derajat, punya kedudukan, punya pendidikan yang tinggi, punya kekayaan, punya kemewahan, dia punya keluarga besar, nama besar. Tetapi orang yang disebut menurut Alkitab, orang yang untung itu adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus, yang dimana sebuah pertanyaan sidak iman, sebuah pernyataan sidak iman yang luar biasa, dan kiranya orang-orang bisa menyadari bahwa kehidupan yang menguntungkan bukan berarti ketika Anda punya bisnis, pada waktu Anda hidup menjadi besar, ataupun itu benar secara dunia jasmani. Kita untung itu, tetapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu. Sebuah pernyataan sidak iman yang luar biasa, dan kiranya orang-orang bisa menyadari bahwa kematian yang menguntungkan itu bukan ketika Anda punya bisnis, pada waktu Anda hidup menjadi besar. Itu benar secara jasmani kita untung, tetapi itu tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada kebenarannya dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, atau apa yang didefinisikan di dalam Alkitab. Dengan definisi kematian yang menguntungkan, satu saja definisi Paulus mengenai karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebenarnya khotbah ini sederhana. Kalau mau mati untung menurut secara Alkitab, yang dimana bagi orang Kristen mati adalah di dalam Kristus. Setelah saya merenungi dari firman ini ataupun ayat Alkitab ini
mengenai ayat Alkitab ini, betul ternyata mati itu untung kalau ada label kehidupan di dalam Kristus. Yang dimana ada label yang dimana ada label kehidupan di dalam Kristus itu ialah orang-orang yang tidak berbuat dosa dan hidup mencontohi Kristus. Orang-orang yang taat akan Tuhan, orang-orang yang tidak melakukan hal yang zina. Sedangkan yang disebut mati di dalam Kristus yaitu mereka yang dalam hidupnya tidak memuliakan Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Dan tidak ada Kristus di dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Amin.